Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita, agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira katsira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim masih dalam bab adab, dan kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab berpakaian. Di antara adab berpakaian adalah menjauhi tindakan melakukan as-samma, ya, istimalus samma disebut begitu, ya, dalam istilah hadisnya, ya, istimalus samma. Apa itu maksudnya? Ya, yaitu menyelimutkan pakaian itu kepada seluruh tubuhnya dan tidak menyisakan sedikit pun bagi kedua tangannya untuk bisa keluar darinya. Ya, jadi diselumutkan seperti itu sehingga ya tangan itu ya tidak bisa untuk digerakkan ya kecuali dari arah bawah saja, ya, demikian. Nah, ini dilarang seperti ini, ya, memakai pakaian atau memakai selimut yang menyelimutkan ke seluruh tubuh, atau memakai pakaian yang dengan cara menyelimutkan sebuah kain, pakaian atau selimut ya ke seluruh tubuh. Demikian, ya. Begitu juga dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakai satu alas kaki saja. Ya, seperti contohnya memakai cuma memakai satu sandal saja, atau memakai satu sepatu saja, ya.
demikian, di salah satu dari kaki. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'kula ar-rajulu bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidin wa an yashtamila as-samma'a aw yajtani fi thawbin wahidin kashifan an farjihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu makan dengan tangan kirinya. Nah, itu dilarang makan pakai tangan kiri, ya. Maka makan atau minum, ya. Makan atau minum dengan tangan kiri. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Demikian, ya. Maka tidak boleh meniru syaitan dalam hal ini. Ya, bukan berarti orang yang makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri lantas divonis dia syaitan. Ya, bukan begitu, ya. Hanya saja itu menyerupai tindakan syaitan dalam makan atau minum yang menggunakan pakai tangan kiri. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, ya. Kemudian, ya, au yamshiya fi na'lin wahidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, berjalan itu dengan satu sandal. Maksudnya memakai satu alas kaki saja, baik itu sandal, ya, baik itu sepatu, demikian. Di salah satu kaki hanya memakai satu saja, sebelah saja yang dipakai. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa an yastamila as-samma'a. Ini dia tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu melakukan istimal as-samma, yaitu melilitkan pakaian kain atau yang semisalnya, ya, seperti contohnya adalah selimut, ya, menyelimutkan pakaian itu, ya, ke seluruh tubuh dengan melilitkan seperti itu, tidak menyisakan, ya, untuk keluarnya bagi tangan. Ya, jadi tangan itu sulit untuk bergerak kecuali hanya dari bawah saja, demikian, begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, begitu juga larangan Nabi an yajtaniya fi saubin wahidin kashifan an farjihi, yaitu memakai satu pakaian, itu pakaian atas, ya, pakaian atas namun membuka bagian bawah sehingga kelihatan kemaluannya. Nah, ini ya lucu kalau orang pakaian seperti ini, ya. Ya, kalau ini dipakai di rumah insya Allah tidak mengapa. Contohnya seperti orang yang memakai, ya, pakaian atas seperti baju, kaos, ya, kemeja atau yang semisalnya bagian atas, tapi bagian bawah tidak ditutup, ya. Jadi kelihatan kemaluannya. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin liyuhfihima au liyun'il huma jami'an, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian itu berjalan, ya, dengan satu sandal saja atau satu alas kaki saja. Hendaklah dia melepaskan keduanya atau dia menggunakan keduanya bersamaan, ya. Jadi pilih salah satu, mau dia dilepaskan semua atau, ya, dipakai semuanya. Ya, kalau cuma dapat atau melihat satu sandal saja, yang ada cuma satu sandal, maka ya sudah, ya, sandalnya tersebut dipilih, mau dilepas, ya, sehingga berjalan kaki dengan langsung kaki menyentuh bumi, ya,
atau menyentuh lantai, atau ya mencari sandal atau alas kaki yang lain. Yaitu walaupun kita katakan tidak boleh punya orang lain ya. Jadi insyaallah taala ya, walaupun berbeda sandal atau alas kakinya, maka tidak mengapa untuk berbeda. Walaupun ini akan mungkin membuat penilaian lain ya pada benak orang-orang yang melihatnya. Ini orang kok pakai sandal selen, kata orang Jawa ya. Atau pakai sepatu kok berbeda begitu ya. Mungkin beda warna, beda bentuk kan begitu. Ada yang mungkin ya menutup mata kaki, ada yang tidak. Nah seperti itu. Maka daripada ya hanya pakai satu saja, maka setidaknya ya digunakan yang lainnya walaupun berbeda seperti itu. Atau dilepas ya, nggak pakai alas kaki, demikian ya. Karena ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adab berpakaian berikutnya adalah ya tidak menggunakan pakaian orang yang berbeda jenis kelaminnya dengan kita. Ya. Jangan sampai contohnya seorang muslim itu menggunakan pakaian, seorang muslim laki-laki menggunakan pakaian perempuan, dan jangan pula seorang ya muslimah wanita muslim ya itu menggunakan pakaian laki-laki. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan ya Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al mukhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk ya orang-orang dari kalangan laki-laki yang menyerupai wanita, yaitu yang dia waria, kita katakan seperti itu ya. Allah mengutuk ya orang-orang dari kalangan laki-laki yang waria menyerupai ya wanita, demikian. Wanita tapi pria, waria. Nah, begitu ya. Wal mutarajjilati minan nisa'i, dan Allah mengutuk ya orang-orang dari kalangan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, seperti itu. Ya, ini mungkin kalau kita katakan wanita maco gitu kira-kira ya. Nah, seperti itu. Maka ini dilarang ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk ya. Dan kalau seandainya yang mengutuk itu adalah orang tua, itu sudah menakutkan. Apabila seandainya yang mengutuk itu orang yang pernah kita zalimi, itu takut ya. Orang tua kita, atau mungkin barangkali orang-orang yang sudah berusia tua mungkin merasa terzalimi lantas dia mengutuk, itu menakutkan sekali ya. Seolah-olah hidup ini ya sial selalu, seolah-olah hidup ini begitu buruk selalu, jelek dalam pandangannya. Nah, demikian. Lalu bagaimana dengan hadis ini di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan Allah yang langsung mengutuknya? Maka takutlah kalian ya wahai hamba-hamba Allah dari kalangan wanita yang menyerupai laki-laki. Takutlah wahai para hamba Allah ya dari kalangan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya. Wahai para waria, tobatlah ya. Wahai para waria, tobatlah ya. Wahai para bencong, mungkin seperti itu ungkapannya ya, walaupun kita katakan ini agak sedikit ya gimana kedengaran di telinga kalau kita sebut bencong begitu ya. Ya tapi kita katakan ya mungkin itu untuk menyentuh hati lah kita katakan ya. Ya tobatlah sudah ya, sudahi ya. Hidup ini cuma sebentar ini ya.
Hidup ini cuma sebentar. Nah, sekarang apakah kita mau terus dikutuk begitu? Hidup terkutuk gitu ya. Kalau hidup jadi perkutut masih mending ya. Tapi kalau hidup dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu sial ya. Tahu nggak makna laknat itu? Laknat dikutuk oleh Allah itu ya. Laknat itu adalah al-bu'du an rahmatillah, al-bu'du min rahmatillah, jauh dari kasih sayang Allah, enggak dikasih sayangi sama Allah yang seperti itu. Ya, tobat sudah, jauhi ya tindakan-tindakan menyerupai lawan jenis ya. Laki-laki jangan keperempuanan dan perempuan jangan kelaki-lakian begitu. Jadilah ya orang yang memiliki jati diri sesuai dengan ya kelaminnya. Nah seperti itu. Kalau laki-laki jadi laki-laki ya. Kalau perempuan ya jadi perempuan. Jangan sebaliknya. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam ya kitab musnadnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatar rajuli kama la'anal mutasyabbihina minar rijal bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan Allah mengutuk perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sebagaimana Allah mengutuk orang-orang dari kalangan laki-laki yang menyerupai perempuan dan Allah mengutuk orang-orang dari kalangan perempuan yang menyerupai laki-laki. Lihat itu ya. Jadi luar biasa, sebuah larangan ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah, ternyata sarananya juga dilarang. Ya kalau kita katakan ya menyerupai laki-laki bagi perempuan itu dilarang, atau menjadi laki-laki bagi perempuan itu dilarang, begitu juga menjadi perempuan bagi laki-laki itu dilarang. Nah, begitu juga sarana untuk menuju ke sana sampai ya indikasi-indikasinya seperti memakai pakaiannya, ya, tidak boleh. Nah, sekarang kita dapatkan terkadang sebagian orang ya untuk komedian begitu ya, apakah mungkin di media sosial atau di televisi atau agar ditonton orang banyak, dia terkadang memakai pakaian lawan jenisnya, yang laki-laki memakai pakaian perempuan, yang perempuan pakai pakaian laki-laki, memakai pakaian laki-laki. Nah seperti ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk. Kalau dengan cara ini dia mendapatkan ya penghasilannya, ya menafkahi hidupnya dan keluarganya, ketahui yang seperti ini enggak berkah para hamba Allah rahimani rahimakumullah, enggak berkah, enggak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah saudara-saudaraku, tobat ya. Kalau Anda seorang muslim mukmin beriman, sudah tobatlah ya. Sudahi. Hidup ini cuma sebentar kok ya. Sabar saja ya, sabar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab berpakaian atau adab dalam memakai sesuatu, yaitu ketika memakai alas kaki maka dianjurkan memulai dengan yang kanan, dan ketika melepaskannya memulai dengan yang kiri. Demikian. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan kita ulangi, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bis shimali litakuna al yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Libas ya, maksudnya kitab sahih ya, kitab sahih Muslim yang judul babnya adalah Kitabul Libas ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila
salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah dia memulai dengan yang kanan. Dan apabila dia hendak melepaskan, maka mulailah dengan yang kiri, agar yang kanan lebih dahulu, ya, lebih awal untuk dipakai, yang terakhir, ya, yang lainnya itu dilepas. Demikian, ya. Baik, hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, di antara adab di dalam berpakaian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaklah memulai, ya, memakai pakaian itu dengan yang kanan pula. Kalau tadi itu memakai alas kaki, nah sekarang memakai pakaian, ya. Tentunya ketika memakai pakaian, ya, kita ini tentunya pakaian atas ini ada lengannya. Baju itu kalau pakaian atas seperti baju itu ada lengannya, ya, dan itu ada dua. Nah, mulai yang kanan, ya, lengan masukkan dulu lengan kanan, baru lengan kiri. Nah, kalau pakaian bawah kita, maka demikian pula, masukkan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah, seperti itu, ya. Berdasarkan, ya, satu hadis perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'ni kullihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Artinya, ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyukai yang kanan-kanan, mendahulukan yang kanan, ya, dalam setiap kondisi beliau, seperti fitana'ulihi, ya, di dalam memakai sandal, demikian watarajjulihi, begitu juga di dalam menyisir rambut, begitu juga watuhurihi, di dalam bersuci. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya juga ada adab, ya. Ya, adab ketika memakai pakaian baru, hendaklah, ya, membaca doa berikut ini. Pakaian baru itu bisa jadi adalah baju, bisa jadi adalah pakaian baju itu berarti pakaian atas, bisa jadi adalah kita katakan seperti celana, ya, celana baru, pakaian baju baru. Begitu juga bagi laki-laki kita katakan adalah seperti surban baru, ya, bagi perempuan barangkali jilbab baru. Demikian, ya. Yang jelas apa saja yang baru, maka dianjurkan untuk, ya, membaca doa berikut ini. Berdasarkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Doanya adalah Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Demikian, ya. Artinya, ya Allah, bagimu segala puji, engkau yang memakaikan pakaian ini untukku atau memberikan pakaian ini untukku. Aku meminta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang dijadikannya untuknya, dan aku berlindung, ya, kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan apa yang, ya, dijadikan untuknya. Demikian, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah apabila melihat, ini adab berikutnya, dan ini yang terakhir akan kita bahas, ya. Apabila seorang muslim melihat saudaranya memakai pakaian baru, maka hendaklah, ya, ketika dia melihat itu mendoakan kebaikan untuknya, ya. Dia katakan seperti ini, abli wa akhlik, ya. Abli wa akhlik. Demikian, ya. Berdasarkan, ya, doa Nabi SAW kepada Ummu Khalid tatkala beliau memakai pakaian baru. Demikian, ini sebagaimana dalam riwayat Bukhari, ya. Abli wa akhlik, ya. Abli wa akhlik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, kita cukupkan untuk penyampaian materi kita. Ya, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya. Silahkan ya, kirimkan pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ya, mau bertanya, boleh tidak ya ikut kurban 1 ekor kambing nanti ketika saat Idul Adha, tapi untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Karena selama orang tua masih hidup, beliau itu belum pernah berkurban Ustaz. Baik, jazakallahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya kurban itu adalah syariat untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Cukup anaknya saja yang berkurban, nanti pahalanya insya Allah sampai kepada orang tua. Demikian ya. Jadi anaknya saya berkurban, ya nanti insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang tua. Karena amal soleh seorang anak ini akan sampai kepada orang tua yang masih muslim. Anaknya yang muslim ketika dia beramal soleh, maka ya amal soleh tersebut pahalanya juga akan sampai kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala orang tuanya. Demikian ya, karena anak itu adalah hasil usaha orang tuanya ya. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu inqata'a amalu illa min salasin. Apabila manusia itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khaira. Ada pertanyaan, Ustadz mau nanya, gimana cara membersihkan najis dari anjing apabila tidak sengaja kena jilatannya atau air liurnya? Ya, apakah seperti air kencing atau contohnya seperti air kencingnya atau kotorannya? Mohon jawabannya Ustadz. Baik ya, para ulama mereka ada yang menjadikan apa saja yang berasal dari anjing tersebut, hewan anjing ini, maka dia najisnya adalah najis yang berat. An-najasatul mughalladah, najis yang berat. Maka cara membersihkannya adalah dengan 7 bilasan ditambah dengan tanah. Demikian ya. Kata Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Kalau tidak salah ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ya, sucinya bejana salah seorang di antara kalian itu apabila anjing itu menjilat padanya, maka dia mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan air, yang pertama dengan tanah. Demikian ya. Jadi begini cara membersihkannya. Walaupun ini bukan kita katakan bejana, namun setidaknya ini perlu untuk dilakukan karena memang ini najis berat. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bolehkah seorang muslim mengundang orang kafir ke acara pernikahannya? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh-boleh saja ya seorang muslim itu mengundang orang yang di luar agamanya untuk hadir di acara pernikahannya, tidak mengapa ya. Karena itu urusan dunia ya, itu urusan dunia, maka tidak mengapa. Demikian. Tapi janganlah dia melupakan saudara-saudaranya sama muslim, handai tolannya, karib kerabatnya. Begitu juga orang-orang fakir dan miskin ya, jangan dia lupakan fakir miskin yang seagama dengannya untuk diundang turut
ya merasakan makanannya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, ya, apakah boleh memfoto orang yang sudah meninggal? Jazakumullahu khairan. Bismillah. Ya, tentunya di sini ada hukum, ada beberapa rincian. Yang pertama, hukum memfoto. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memfoto. Ya, pendapat Lajnah Daimah, ya, ini haram memfoto. Ya, memfoto makhluk bernyawa, demikian. Karena itu merupakan bentuk tindakan menggambar, ya, mengambil gambar makhluk bernyawa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna asyaddan nasi adaban indallahi yaumil qiyamati al-musawwirun. Ya, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar, demikian. Itu orang yang menggambar makhluk bernyawa. Nah, seperti itu. Pendapat yang kedua, pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan boleh, demikian. Tapi pendapat yang hati-hati adalah pendapat yang pertama, sebaiknya ditinggalkan, tidak boleh. Kemudian yang kedua, ya, itu orang yang meninggal dunia ini sebagai objek yang difoto, ya, untuk apa? Ya, dikhawatirkan nantinya ini akan dijadikan atau disalahgunakan untuk hal-hal yang lainnya, maka sebaiknya dijauhi dan ditinggalkan. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimanahumullah, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz, ya, apabila saya keluar safar dari kota A menuju kota, ya, F, ya, pada waktu di kota B, waktu maghrib sekitar 1 jam lagi. Jadi saya rencananya maghrib di kota C, ya, sekalian menjamak sholat isya. Namun qadarullah pada waktu menuju kota C, kami terkena macet sampai, ya, di kota C itu menunjukkan pukul 7.30. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita melaksanakan sholat maghrib di jam tersebut dan menjamak, setelah itu menjamak sholat isya? Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya, ya, safar itu diberi dispensasi, ya, 2 hal, yaitu yang pertama adalah jamak, menggabungkan 2 sholat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kemudian sekaligus dispensasinya adalah qasar, yaitu menggabungkan, meringkas sholat, ya. Jadi jamak itu menggabungkan 2 sholat, zuhur dan asar, maghrib dengan isya, ya. Adapun qasar, ya, ini juga termasuk syariat dalam safar, ini adalah memendekkan sholat. Sholat yang berjumlah 4 rakaat itu dijadikan 2 rakaat. Seperti contohnya adalah zuhur, asar dan isya dijadikan 2 rakaat, demikian. Jadi kalau dilakukan jamak qasar ini, ya, maka ketika katakanlah contoh tadi dalam kasus yang ditanyakan, ya, dari kota A menuju kota F, ya, kemudian di kota B, ya, 1 jam lagi akan masuk waktu sholat maghrib, demikian. Namun dilewatkan nanti kota C, ternyata macet, maka boleh dilewatkan, ya, sampai pun tengah malam, insya Allah, ya, boleh untuk melewatkan sholat maghrib, nanti digabungkan di waktu isya, demikian. Tidak mesti di awal waktu, tapi bisa di waktu isya. Nanti dikerjakan dengan 3 rakaat terlebih dahulu untuk sholat maghrib, kemudian 2 rakaat untuk sholat isya'nya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmatullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada para pemirsa sekalian untuk berdonasi, membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin, ya. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita masih punya peluang yang besar untuk bisa berdonasi. Ya, silahkan, ya, kirimkan, ya, harta yang Allah titipkan kepada Anda semua ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451.
Ya, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.